Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Ustaz Fadil Azim yang semoga senantiasa diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian yang senantiasa sudah hadir di tengah majelis Taruna. Kita namakan majelis Taruna karena taklim rutin bulanan. Semoga walaupun ini hanya bulanan, ini tidak mematahkan semangat untuk datangnya terlambat terus. Ini salah satu di antara adab menuntut ilmu, yaitu murid hadir lebih dahulu, kemudian gurunya. Ini kayaknya kebalik ini. Ini mungkin menjadi salah satu asbab ya, kenapa di akhir-akhir ini ilmu-ilmu kita itu kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan jalan yang kita tempuh sendiri, dengan cara yang kita ambil dalam menuntut ilmu tersebut, kita didahului oleh guru-guru kita sehingga keberkahannya hilang. Oleh karenanya semoga senantiasa di bulan-bulan selanjutnya atau nanti setelah bulan Syawal ya, kita pasti akan libur dulu Ramadan ini. Kemudian nanti di Syawal juga kita bakalan koordinasi lagi apakah ada taklimnya atau enggak. Yang jelasnya kita berharap dan senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak panjang lebarnya. Ini kami menggantikan dari Ustaz Fahmi selaku moderator di sini karena beliau qadarullah dalam keadaan sakit pada malam hari ini, sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk menjadikan moderator. Dan sedikit akan membaca resum atau catatan-catatan penting di bulan kemarin. Di antaranya Ustaz kita sudah menjelaskan tentang kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa takut atau membangkitkan rasa takut. Kurang lebih ada 10 poin yang Ustaz Fadil Azim sudah sebutkan. Di antaranya yaitu mengingat kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga senantiasa kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburi sunnah-sunnah Rasulullah serta sirah-sirah nabawiyah. Dan juga kita tafakur ya, kita mengingat kematian, mengingat tentang hari kiamat, mengingat tentang dahsyatnya neraka. Ini salah satu menjadi poin-poin untuk membangkitkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 10 poin-poin yang lainnya. Semoga di pertemuan kali ini kita bisa lebih menyempurnakan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, dan oleh karenanya tidak memperpanjang lebar, kami berikan waktu dan kesempatannya kepada Ustaz Fadil Azim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang semoga Allah Ta'ala senantiasa rahmati, senantiasa limpahkan kebaikan. Saya tadi WA ke Pak Fahmi, saya sampaikan saya bukan lupa bahwa hari ini, malam ini sebenarnya pendalaman dari materi yang lalu. Tapi makin saya baca itu kok makin takut saya nyampaikan. Karena ya Allah jauh sekali jika saya sampaikan bahwa dari kemarin-kemarin sebenarnya mau nyampaikan itu bahwa saya secara pribadi belum memiliki kesanggupan untuk menyampaikan materi itu secara lebih mendalam yang tadi pokok-pokoknya disampaikan ya. Karena Masya Allah, bagaimana saya mau membicarakan tentang Dzikrul Maut, berita berseliweran, banyak bermunculan di status WA, masih muda sudah mati, ada pula yang lain-lain kan. Tapi kenapa itu masih belum betul-betul membekas dan menimbulkan pengaruh yang kuat? Artinya ini sendiri masih perlu saya renungi. Bukan salah tuntunan Nabi, tetapi yang menjadi masalah adalah karena itu saya rasa masih belum bekas di hati, sehingga insya Allah ini kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Kemudian yang kedua, pembicaraan kita mengenai bagaimana menumbuhkan rasa takut itu kaitannya dengan waktu itu adalah ketika bahas tentang usul tarbawiyah, tentang prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan iman dan akhlak pada anak-anak. Yang ini yang ini merupakan hal penting karena kadangkala ada kalanya ketika kita melakukan proses pendidikan kita lupa dengan prinsip-prinsip dasar itu. Apa akibatnya ketika prinsip-prinsip itu tidak kita perhatikan? Maka kita berpayah-payah melakukan banyak hal, tetapi tidak ada yang bekas bersama lain. Kemudian pada waktu itu kita sudah sempat membahas bahwa usus tarbawiyah itu dibagi menjadi dua, yakni asas ma'rifi dan asas amali. Asas ma'rifi itu yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, di mana ilmu itu harus membukakan dua hal, yakni al-fahmu wa bina'u dawafi as-sulukiyah, yakni pemahaman itu menunjukkan bahwa di sana anak-anak bukan cuma sekedar tahu dan mengingat, melainkan betul-betul memahami, dan untuk itu berarti ada proses berpikir pada diri anak dan membangun motivasi-motivasi berperilaku, motivasi-motivasi behavioral pada diri anak-anak. Artinya ketika dia mempelajari sesuatu, tergeraklah hatinya untuk melakukan ini, melakukan ini, karena dia tahu, dia sadar, dan dia memang berusaha dengan sungguh-sungguh agar dia dapat berbuat kebaikan-kebaikan tersebut. Ini barulah dapat dikatakan sebagai ilmu dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar mendidik anak. Maka kalau kita hanya menginformasikan kepada anak, memberikan maklumat, kadangkala kita hanya menyampaikan tapi merasa sudah memberikan pemahaman, padahal anak itu paham saja belum, bahkan ingat saja tidak utuh ya. Lalu kita memasuki tentang asas amali, di mana pada asas amali itu yaitu prinsip-prinsip dasar berkenaan dengan penerapan prakteknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ubudiyah.
Nah, ubudiyah ini akan lebih mungkin untuk ditanamkan, dan kita tidak boleh mengabaikan hal ini jika asas ma'rifat tadi sudah betul-betul ditanamkan. Apa yang dimaksud dengan ubudiyah itu? Yakni menanamkan pada diri anak dorongan, tekad, komitmen untuk menjadikan segala gerak-gerik hidupnya, segala laku hidupnya, kegiatannya sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus, semuanya diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan sebaliknya. Maksudnya sebenarnya ini gimana? Karena nanti akan ada suatu masa yang itu adalah zaman fitnah, di mana tandanya pada saat itu penghafal Qurannya sangat banyak, tetapi sangat sedikit orang yang faqih. Nah, di antara tanda-tanda lainnya adalah di saat itu waktu bisa di dunia bi'amal akhirat, orang berlomba-lomba mengejar dunia dengan amal-amal akhirat. Nah, ini berkebalikan, bertentangan dengan asas ketiga, alias asas pertama dari asas amali, yakni ubudiyah. Ubudiyah berarti hal pokok, hal penting, hal dasar yang kita terapkan pada anak-anak semenjak kecil. Bahkan semenjak dia belum mampu melakukan ibadah dengan benar, karena memang belum diajarkan pada mereka tentang tata cara sholat misalnya, hukum-hukumnya, tetapi pada diri mereka ini hendaklah sudah ditanamkan kecenderungan, keinginan, kemauan kuat untuk melakukan segala sesuatu rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik bukan agar mendapatkan imbal balik, tetapi agar Allah Ta'ala ridha kepadanya. Bersabar bukan karena takut, bukan karena sabar itu nanti mendatangkan ujian, tetapi karena inilah yang Allah Ta'ala kehendaki, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam hal ini ubudiyah ini penting betul kita perhatikan, kita kokohkan, kita tumbuhkan semangat pada diri anak. Hari ini kita mendapati suatu situasi, suatu masa di mana bahkan praktek-praktek agama pun kerap kali dilakukan bukan dalam rangka agama. Ya, contohnya tadi sedekah bukan agar mendapatkan ridha Allah, melainkan agar mendapatkan cashback, mendapatkan imbalan cash dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang lain-lain. Jadi ubudiyah ini merupakan kunci. Saya pernah cerita di sini ya, bagaimana dulu ketika saya kecil, umur 7 tahun mulai belajar Safinatun Najah, yang itu merupakan kitab fikih pengantar ya. Yang di situ ketika umur 7 tahun kita sudah mulai belajar tentang kaifiah mandi junub, hal-hal yang memasukkan mandi dan lain-lain. Itu tidak menjadi sesuatu yang saru, tidak menjadi sesuatu yang porno, tidak menjadi sesuatu yang yang bikin risih dari para pengajarnya, para pendidiknya itu, karena ini ditanamkan dalam rangka ubudiyah, betul-betul di sana, sehingga kita bersungguh-sungguh pelajarinya, nggak sempat mikir-mikir yang pikiran kotor. Kenapa? Karena memang yang kita pikirkan itu adalah iki kudu paham ini harus paham ini, kalau nggak paham beleset salah kita. Jadi semangat memahaminya dalam rangka agar betul-betul dapat melaksanakan tuntunan dengan setepat-tepatnya. Nah, kemudian kalau ini sudah, barulah masuk pada pada aspek yakni tadbiq. Tadbiq itu berarti praktek-praktek. Ada perilaku itu ya. Perilaku yang dilatihkan, tetapi perilaku itu artinya bukan anak berhenti pada perilaku itu. Perilaku itu dipilihkan antara lain, ada yang dilatihkan. Dan ini mengingatkan kita, walaupun kita bahas sekarang mengenai anasir bina syakhsiyah. Jadi unsur-unsur dalam pembangunan karakter. Jadi anasir dari membangun syakhsiyah itu kepribadian atau karakter. Itu ada beberapa ya, ada iman, ada ilmu, ada akhlak, ada qudwah,
al-qudwah al-hasanah, ada suluk sawiyah. Jadi apa namanya, suluk itu perilaku yang agak menjelaskan gini. Ketika, tapi ini kita bahas sekarang ya. Ketika anak-anak itu kita tanamkan kemauan kuat untuk berakhlak yang baik, maka di antara hal-hal yang memudahkan anak untuk bisa berakhlak itu adalah tentukan perilakunya itu apa saja yang dapat ditempuh, apa yang dapat dikerjakan oleh anak itu ya. Nah, tapi tidak kita bahas sekarang ini tentang mengenai anasir pendidikan karakter ini. Nah, dari tatbik, problem kita sekarang adalah di banyak tempat, di banyak sekolah, tiba-tiba saja anak-anak itu langsung tatbiknya. Yang pertama belum, yang kedua belum, yang ketiga belum, langsung prakteknya. Sholat duhanya, sholat tahajudnya, langsung prakteknya. Bahkan tidak jarang hal-hal itu dilaksanakan di usia yang bahkan ketika masih kecil. Saya belum lama ini ke sebuah daerah di Sumatera Utara, ada pertanyaan dari guru-guru PAUD, gimana cara melatih agar anak itu sholat tepat waktu dan bisa khusyuk di tumanina. Umurnya aja belum 7 tahun. Artinya ini tatbik, prakteknya kemerungsung, tergesa-gesa. Apa terjadi kalau itu tergesa-gesa? Ya anak melaksanakan, tetapi tidak sungguh-sungguh mencintai kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan itu, karena tergesa-gesa langsung tatbik. Nah, masih berkenaan dengan usus tarbawiyah. Asas terakhir adalah akhlak, yakni akhlak itu kita tumbuhkan. Pertama, akhlak maknanya adalah konsekuensi harusnya dari iman. Yang kedua, akhlak itu sendiri kita tumbuhkan pada diri mereka, kita tanamkan pada diri mereka, kita bangkitkan kecenderungan, kemauan kuat, keinginan yang sangat besar untuk berakhlak dengan sebaik-baik akhlak sehari-hari. Nah, jadi akhlak itu merupakan bagian terakhir dari proses dari proses atau dari prinsip-prinsip dasar pendidikan iman itu. Nah, akhlak. Nah, artinya akhlak ini dapat menjadi cerminan yang sangat kuat dari iman, manakala prinsip-prinsip dasarnya tadi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan dengan benar. Dalam keadaan itulah kita berharap maka anak-anak akan betul-betul memiliki keimanan yang baik dan memiliki akhlak yang juga baik. Nah, jadi itu gambaran sekilas mengenai mengenai usus tarbawiyah. Dan menariknya adalah kita ingat kembali pembahasan mengenai makna-makna adab. Menariknya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan adab wal adabu istihmalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Al-adab artinya menerapkan segala terpuji baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan wa'abbar ba'duhum anhu bi'annahu al-akhdhu bimakarimat akhlaq, mendefinisikan bahwa adab itu adalah menerapkan, mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia. Disinilah titik persinggungan pembahasan kita antara usus tarbawiyah yang di dalamnya seharusnya saya bahas tentang hal-hal apa saja yang dapat diperhatikan, yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab.
Baik saudara, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai adab ini dengan mengingat kembali Quran surat At-Tahrim ayat 6 bagian awal, yakni ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan pada waktu mengawali perbincangan kita menukil perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yakni yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara adalah adibuhum wa 'allimuhum. Adibuhum wa 'allimuhum. Sampai di sini jelas sekali bahwa dari pembicaraan sebelumnya maupun pembicaraan yang baru saja kita langsungkan, tidak mungkin kita mendidikkan adab kepada anak dan menegakkannya agar kokoh kecuali dengan ilmu. Tidak ada adab tanpa ilmu. Nah, tetapi mengapa para salafus soleh itu menegaskan bahwa adab itu sebelum ilmu, atau adab di atas ilmu, adab itu fauqa, jadi di atasnya ilmu. Banyak perkataan ulama yang jelas menunjukkan bahwa adab lebih utama dibandingkan dengan ilmu, ataupun mengungkapkan dengan perkataan adab di atas ilmu. Apakah perkataan itu salah? Tidak, sama sekali tidak. Sebagian dari kita lah yang salah memahami. Jadi karena itu mari kita ingat kembali perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir, yakni adibuhum wa 'allimuhum. Didikkanlah adab kepada mereka. Jadi yang dimaksud dengan qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari neraka, adalah adibuhum, didikkanlah adab kepada mereka, wa 'allimuhum, dan didikkanlah ilmu kepada mereka. Yang perkataan ini merupakan tafsiran dari anfusakum wa ahlikum nar tadi. Adab sendiri tidak bisa tegak tanpa ilmu. Sangat berbahaya. Apakah bisa mendirikan adab tanpa ilmu? Bisa, tetapi itu berbahaya. Sangat berbahaya mendidikkan adab kepada anak tanpa mendidikkan ilmunya kepada mereka. Abu Zakaria Al-Ambari rahimahullah ta'ala mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Api itu justru kalau sudah menyala-nyala kayu bakar itu, masya Allah, lebih membakar ya. Wa adabin bila ilmin, dan adab tanpa ilmu karuhin bila jasadin, seperti jasad tanpa roh. Jadi adab itu gak bermakna. Adab itu nanti justru bisa menjadi sebab-sebab kerusakan. Ada nggak seseorang atau sekelompok orang yang digembleng dengan adab yang sangat baik? Ada, entah sempurna, entah tidak, itulah persoalan. Masya Allah, kalau sama guru mencium tangannya betul-betul tunduk taat, tapi tunduk taat tanpa ilmu, maka akhirnya mereka itu asyidda wal muslimin, bukan asyidda wal kufar. Keras pada sama muslim, tapi berkasih sayang melindungi orang-orang kafir. Apakah ada? Ada. Tak perlu kita sebut, ya. Tak perlu sebut, kita tahu, ya. Nah, ini kenapa? Ini terjadi, pintu awalnya adalah adab tanpa ilmu. Jadi kaitannya dengan kaitannya dengan adab dulu baru ilmu, itu maknanya ilmu berkenaan dengan syariat dan lain-lain, bukan ilmu tentang adab itu sendiri dan rangkaiannya. Karena ilmu tentang adab yang menjadikan dia harus begitu, itu memang sudah harus ditanamkan, ya, ditanamkan. Jangan sampai nanti kita kebalik itu. Anak-anak hanya dilatih saja. Saya teringat beberapa waktu lalu saya mengisi di sebuah daerah di Sumatera Utara.
Lalu muncul pertanyaan, Ustaz, bukankah kalau kita itu mau membangun karakter, mau membentuk karakter, itu langkah pertamanya adalah pembiasaan? Oh bukan, bukan. Dari satu sisi kita sudah bahas ya, bahwa pembentukan kebiasaan takwinul adah kemungkinannya dua, yakni perilaku itu tilqaiyah, sifatnya mekanik, sifatnya otomatis, dan itu artinya menjadi kebiasaan. Atau yang kedua, hanya mu'tadan, menjadi terbiasa saja. Terbiasa itu tidak sama dengan menjadi kebiasaan. Kongkong lakoni iso, tidak tidak pakai sulit, tetapi bukan berarti dia mencintai melakukan tindakan tersebut, entah itu yang sifatnya ibadah ataupun tindakan-tindakan yang lainnya. Saya sebenarnya gak nyaman membahas karena ini bukan dari kita, tetapi saya tetap ingin sebutkan bahwa sebagai saudara kita itu maunya mendidikkan karakter, bina syakhsiyah, membangun karakter, membangun kepribadian, tetapi mereka mengacu kepada perkataan laucu, bukan lucu ya, laucu, yang kemudian lau TZU ya, laucu. Laucu ini kemudian dikutip oleh Frank Outlaw. Saya sebenarnya gak nyaman membahas ini. Kita tidak sendiri, tapi saya sebut ini agar ya Allah, bahkan ketika mengutip punya tetangga saja, punya orang lain, ketika gak sempurna dia bermasalah. Apa kata-kata laucu itu? Laucu menyatakan watch your minds, they become words. Jadi hati-hati dengan pikiranmu, karena mereka itu akan menjadi kata-kata. Watch your words. Hati-hati dengan kata-kata. Dengan kata-katamu itu. They become actions, karena akan menjadi tindakan-tindakan. Watch your actions. Perhatikan tindakan-tindakanmu. They become habit. Karena tindakan-tindakan dilakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Alurnya gimana Pak Adi? Pikirannya keren. Saya sebut ini karena nanti mengingatkan kita pada anasir bi'ah, unsur-unsur lingkungan, yakni ada apa saya dulu tempat, ada insan, pertama makan, ada tempat, ada insan. Makan itu artinya juga perlu diperhatikan tempatnya gimana ya. Ada insan, ada manusia, ada afkar, pemikiran, barulah yang keempat itu ada pola-pola perilaku yang menjadi kebiasaan. Artinya kebiasaan itu awal atau akhir? Akhir. Itu nanti yang akan membentuk ya. Dalam hal kata-kata laucu tadi itu, perhatikanlah pikiranmu karena akan menjadi kata-kata. Perhatikanlah kata-katamu karena akan menjadi tindakan. Artinya itu berawal dari pikiran, akal urip. Perhatikanlah tindakanmu karena akan menjadi kebiasaan. Perhatikanlah kebiasaan-kebiasaanmu karena mereka itu akan menjadi karakter. Perhatikanlah karaktermu karena akan menentukan nasibmu. Ini perkataan laucu. Nah, manakala langsung dipenggal, maka langsung dipenggal langsung pada tindakan saja, tatbik. Langsung pada pembentukan kebiasaan saja, kita menyangka itu takdir, ya nggak jadi. Anak-anak sudah dibentuk kebiasaannya, kita merasa bahwa kebiasaan sudah terbangun, ternyata setelah sekian waktu
Begitu anak libur, gak ada bekasnya. Artinya itu bukan karena pengaruh rumah, melainkan karena belum terbangun dengan kokoh. Ya. Nah, mengenai ilmu ini kita penting sekali untuk mengenal hal ini. Nanti kita juga mendapati bagaimana ilmu itu diperintahkan secara sangat khusus kaitannya dengan ketika Nabi Muhammad SAW bersabda alimu sobiyah, ajarkanlah kepada anak-anak itu apa? As-sholah lisab'i sinin, ketika anak-anak itu usianya 7 tahun, wadribuhu 'alaiha inna asli sinin, dan pukullah dia jika mendengar sholat ketika usianya 10 tahun. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya yang muru auladakum bisolat wa abna'u sab'a sinin. Ada hadis yang serupa tapi yang kita bahas hanya satu ini, alimu subiyah, ajarkanlah kepada anak-anakmu as-sholat. Alimu berarti pendidikan ilmu. Mulai berapa kita tuh pendidikan ilmunya? 7 tahun. Berarti ketika kita perintahkan anak-anak itu ada tatbik di sana, ilmunya sudah diberikan juga. Berarti kalau begitu penyiapan imannya itu dan ilmu yang sebelum ilmu yang sifatnya langsung pada soal ibadahnya tadi di umur berapa? Ya sebelumnya ya. Masya Allah, andai kata PAUD kita itu speknya kayak gitu, Masya Allah. Begitu lulus selesai PAUD, masuk MI, masuk SD, gaspol, muru auladakum bisolah atau alimu sobiyah as-sholah. Masya Allah ya. Hari ini kira-kira umur sudah bisa apa? Siap gak kalau sudah jadi ilmunya? Itu gak siap bukan karena anaknya, tapi karena sistem yang berjalan itu tidak menyiapkan mereka. Jadi kalau kami dulu bukan saya, kami, kan saya hanya salah satu saja dari anak kampung. Wong itu memang anak kampung. Yang perempuan yang datang ke rumah-rumah guru-guru itu, kemudian yang laki-laki datang ke langgar-langgar ke masjid. Sudah, pokoknya 7 tahun kamu wis mumayyiz saiki. 7 tahun. Begitu kita sudah diwisuda umur 7 tahun, kita ini yang kelayapan nyari. Kalau dulu kita nggak kerasa, saya nggak kerasa. Ayo semua ngono kuwi. Apa yang hebat ya? Tapi kalau sekarang angan-angan itu ya Allah, itu bukan karena anak dulu sing ragu ngaji yoga. Itu berarti model pendidikan keluarga yang berlangsung saat itu memang betul-betul menyiapkan anak agar pada saat masuk usia 7 tahun sudah bersemangat kepada ilmu. Dan ini membuat saya jadi teringat betapa Masya Allah dahulu itu kita diajari betul kemuliaan cari ilmu dan kemuliaan orang berilmu. Itu kemuliaannya, bahwa cari ilmu itu Masya Allah. Sehingga dulu itu sangat jarang yang namanya les privat. Masuk les privat ngaji. Kenapa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh ya, yang terkenal sangat keras dengan adalah Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan innamal ilma yu'ta wa la ya'ti
Sesungguhnya ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ini semangat, ini spirit yang betul-betul ditanamkan. Sampai sini kita belum bahas pada aspek ilmunya, tetapi untuk menuju ilmu sendiri sudah ditanamkan kecintaan yang sangat kuat pada diri anak-anak itu. Barokahnya orang yang mau menunggu agar turun ilmu. Karena itulah dulu juga bukan termasuk hebat saya. Saya hanyalah satu dari sekian banyak anak yang kalau habis ngaji Baca Isa itu gelibet depan rumahnya Mbak Yai dengan harapan dipanggil untuk suruh mijet, karena kalau suruh mijet dapat 2 kebaikan, bukan soal snack. Apa 2 kebaikan itu? Kalau nggak didoakan ya dinasihati, atau malah dapat 2-duanya. Tapi kalau ini nggak dicintai, dinasihati senang nggak? Kalau ini nggak dicintai, enggak. Akhirnya muncullah hari ini para pembicara, para narasumber parenting. Anak jangan dinasihati, Bu, nggak suka. Pernah dengar gitu kan? Nggak suka anak sedang lagi remaja. Tidak. Mau remaja, mau 7 tahun, mau sebelumnya, kalau dirinya itu sudah mulai menyimpang dari al-fitrah, ya nggak suka nasihat. Tapi kalau anak-anak itu terjaga, mau anak-anak umur 7 tahun, mau remaja, dinasihati itu senang. Nah, maka ketika bicara ilmu, sebelum bicara mengenai ilmunya sendiri, kita perlu hendaklah pada diri anak-anak itu tertanam kecintaan kepada ilmu dan kesediaan untuk berusaha mengejarnya, meraih dengan sungguh-sungguh. Nah, innamal ilma yuzaru wala yazur. Jadi sesungguhnya ilmu itu dikunjungi, bukan yazur, bukan mengunjungi. Betul-betul tumbuh kecintaan, betul-betul nunggu. Sekarang ya memandang guru keturunan ya di komplain terang melalui komite sekolah. Di saya anak guru keturunan ya muridnya ya oleh nunggu tenang nanti dengar. Kenapa? Kan tidak ingin mengusik. Ini guru ini ternyata tadi guru, bukan cuma tukang ngajar. Nanti banyak lagi ya mutiara-mutiara yang kalau kita perhatikan tuh menandakan pertama ilmu itu merupakan yang sangat penting, yang kedua kecintaan kepada ilmu itu yang menjadikan ilmu itu lebih mudah masuk, termasuk ilmu dengan adab itu. Dan di antara penguat kecintaan kepada ilmu adalah sirah. Ya. Jadi sebagaimana yang dinukilkan dari Ali bin Al-Husain, jadi Ali bin Husain adalah putra dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan sebutan Zainal Abidin. Beliau pernah mengatakan, kunna nu'allimu maghazi. Kami dahulu diajari tentang sejarah perang. Perangnya siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi SAW serta sirah beliau, sebagaimana kami diajari tentang surah Al-Quran. Masya Allah. Jadi surat ini dulu berkenaan dengan apa, anak-anak itu sudah diajari, sehingga interaksinya dengan Al-Quran ini lebih bermakna. Saya kira itu sebagai pengantar, dan selanjutnya jika ada pertanyaan silakan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti pada Ramadan kita dapat melanjutkan kembali perbincangan ini dengan lebih tertib
melakukan pembahasan tentang at-tibuhum wa 'allimuhum. Silakan. Baik Bapak Ibu yang bertemu Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin mengajukan pertanyaan silakan bisa secara langsung karena kebetulan Pak Fahmi lagi absen hari ini, jadi langsung offline aja langsung. Yang pengen bertanya dari Bapak-Bapak, ada yang pengen ditanyakan? Ya, silakan. Pakai mic, Mas. Lucu ya. Pertanyaan tentang lucu tadi itu kata itu salah atau memang benar? Kalau secara utang misalnya, kadang kan secara judul Allah sesuai prasangka hambanya. Dikaitkan dengan itu gimana sih? Prasangka itu kan kadang berasal dari pikiran kita dulu. Iya. Ini tentang Allah sesuai dengan persangkaan hambanya ini perlu pembahasan tersendiri ya, karena sekarang ini waduh itu seolah-olah benar dari self-fulfilling prophecy. Kemudian mengenai lauju begini, andai kata itu benar, maka jadi saya sebut itu pada saat-saat tertentu bermanfaat. Maksudnya pada saat-saat tertentu, misalnya ketika berhadapan dengan orang yang ngeyel, ya, yang mampu, kita kan harus pakai itu dulu. Gini loh kan, pakai itu saja gak lengkap. Tetapi, coba lagi, itu salah nggak? Tetapi kalau memang sama-sama benar, kenapa kita harus minjem orang lain? Sebab perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Hanif itu artinya tegak lurus pada benar, tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Sehingga kita itu ya lebih mantap gitu loh dengan agama ini. Wong kita sendiri punya. Di antara sebab-sebab yang bikin kita minder itu, contohnya ketika bahas sesuatu sebenarnya sudah ada. Lah itu orang biar-biar dibahas. Ya. Kita bangga sekali bahwa puasa itu menyehatkan. Kita bangga sekali bahwa dalam diri manusia itu ada titik Tuhan, ya, hotspot. Padahal yang bahas itu VS Ramachandran, Vilayan Rusri Ramachandran itu orang ateis. Percaya Gusti Allah ono. Lalu dia menyebut otak yang aktif ketika mendengar tari, ketika trans, ketika melakukan berbagai aktivitas itu disebut sebagai hotspot, titik Tuhan. Titik itulah di hotspot itu pula titik yang aktif. Saya juga bingung gila titik bicaranya. Ketika seseorang berhubungan dengan istrinya, berhubungan suaminya, lalu mencapai melakukan gelau itu begini. Nah, terus katanya itu aktif. Nah, andaikan itu betul, itu kan ya gue apa datang bumi, gitu kan? Nah, jadi kalau tanya apakah itu salah atau betul, pada satu sisi memang harusnya demikian. Tapi kalau kita mau menjadikan sebagai landasan bagi kita dalam menyusun kurikulum, dalam menyiapkan dalam pelajaran, dalam membawa arah dari sekolah ini, maka bukan kita perlukan. Itu sebenarnya saya sampaikan, saya nggak nyaman. Tapi kenapa saya sebutkan agar kita ini juga tidak gulutan? Itu mirip ketika saya membahas tentang Ratonah. Nah, Ratonah itu kita bukan berarti nggak boleh tahu bahasa Inggris. Buku saya sendiri yang berbahasa Inggris banyak.
Walaupun ukuran benar dan salah bukan dari kita sendiri. Di masa Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa sahabat yang diutus secara khusus untuk belajar bahasa asing. Tetapi sangat berbeda antara ke Inggris dengan pintar bahasa Inggris. Jadi kurang lebih gitulah. Jadi berkenaan dengan lauju tadi ya. Contoh ketika saya pernah diminta sebuah lembaga, yang mereka memang nggak siap mendengar kalau Allah Taala fil Quran Al-Karim atau kalau Rasulullah SAW itu nggak siap, karena mereka menganggap agama itu normatif. Di saat itu saya pinjem nama-nama itu, bebuk di tangan, tetapi alurnya jalan betul-betul ikuti. Itu bedanya. Kalau kita itu takjub duluan sama lauju atau nanti ada lautse itu lain lagi orangnya ya. Nanti akhirnya kita itu bukan memilah, kita akhirnya betul-betul ngikut semuanya. Kenapa? Karena kagum duluan. Yang kami biasa tekankan ke teman-teman di tiap fase kami kumpul, namanya Kompas Psikologi Mengaji. Orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala, kalau dia jujur, dia sungguh-sungguh, jernih, teliti, hanya saja dia nggak kenal agama ini, maka dia pasti akan sampai kepada kebenaran, walaupun bukan utuh, hanya sebagian saja. Tetapi karena dia itu berangkatnya tidak dengan agama ini, maka pasti ada salahnya. Nah, di mana kesalahannya? Itu yang kita tidak tahu. Selain Nabi saja tidak maksum, apalagi orang kafir. Nah, kita menjadi lebih mudah untuk memilah manakala kita membaca, mendiskusikannya tanpa perasaan kagum, tanpa merasa terbuka oleh kata-kata mereka, sehingga kita dapat memahami dan membahasnya dengan jernih, dingin dan adil, insyaallah. Ya, kini saya ada pertanyaan terkait tentang unsur-unsur dalam membangun karakter tadi. Tadi disebutkan bahwasanya ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan di sini adalah kapan kita harus menentukan langkah-langkah dalam membangun karakter tersebut. Seperti halnya anak di usia 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun, apakah mereka ini sudah sangat tepat untuk mulai dibangunkan karakter-karakter mereka, sehingga ketika masuk di usia 7 tahun mereka sudah siap dengan tatbik disertai dengan ilmu yang tadi sudah disampaikan. Itu sudah. Iya, untuk itu kita kita tengok sejenak ya mengenai unsur-unsurnya dari pembangunan karakter atau bina syakhsiyah itu. Yang pertama adalah iman. Al-iman itu yang sudah sempat kita bahas juga. Kemudian ilmu. Ilmu itu ya berarti yang perangkat tadi juga sudah sempat kita bahas. Dan kira-kira kalau kita berkaitan dengan al-ilmu itu, anak sebelum 7 tahun bisa enggak? Tetapi pada saat kita ketika kita mendidikkan pada anak mengenai hal-hal baik, tetap ini kita sampaikan ada kecintaan kepada ilmu. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Akhlak sendiri bukan pada tingkatan yang sangat operasional, melainkan dorongan kepada diri anak untuk mau bersungguh-sungguh, untuk mau bersemangat untuk mencintai akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini dimungkinkan ketika sehari-hari itu di lingkungan terdekat kita biasa ada hiwar, biasa ada perbincangan mengenai hal-hal yang baik itu. Dan kita telah sempat membahas di dalam majelis ini bagaimana kita dapat menumbuhkan kebaikan-kebaikan itu, mengembangkan kebaikan-kebaikan pada diri anak.
Itu bisa kita lakukan kalau kita sudah mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional mereka. Artinya ini nanti memang perlu dipilah dengan jernih usia per usia. Tadi kan masih sifatnya berbayaran. Untuk bisa menentukan dengan akurat, maka kita perlu tengok tuntunan dengan baik. Jangan sampai seperti tadi, anak baru umur 4 tahun gurunya maunya gimana agar anak disiplin, bersungguh-sungguh ketika sholat. Lah 7 tahun aja belum, gitu ya. Nah, ini sekedar sekedar menyebutkan kebiasaan dulu. Kemudian ada al-qudwah al-hasanah. Ada qudwah hasanah. Dari sini kita dapat memahami bahwa masya Allah, ternyata qudwah itu bukanlah pendekatan utama dan bukan satu-satunya, melainkan penguat ketika iman ditanamkan, ilmu ditanamkan, akhlak itu ditumbuhkan pada diri mereka. Maka ketika mereka ada qudwah hasanah, mereka akan lebih mudah untuk menghayati. Ketika seorang sudah kagum dengan sesuatu, lalu kok menjumpai orang yang memiliki atribut seperti yang dikagumi, dia akan lebih mudah untuk mengambil pelajaran dan menirunya. Orang pakai celana cingkrang itu kalau belum tumbuh ilmu ya punya potong itu. Tarik nambah studi orang gelap. Jadinya perilaku itu qudwah itu, walaupun itu qudwah yang baik, dipandang baik ya. Ketika orang itu merasa alergi dengan cingkrang, tidak. Artinya qudwah itu baru bermanfaat kalau sudah ada tadi iman, ada ilmu, ada akhlak ditanamkan pada diri mereka. Kemudian berikutnya itu adalah jabaran-jabaran perilakunya. Jadi ada bentuk-bentuk perilaku suluknya itu yang sifatnya perilakunya itu cukup ada keragaman, cukup anak mendapatkan gambaran yang lebih operasional. Itu bisa dilakukan dengan apa saja, ya. Dan dengan kita memberikan contoh-contoh perilaku itu, maka anak nggak perlu mengalami kebingungan. Contoh, memuliakan orang tua itu wajib nggak? Wajib. Bentuk perilakunya bisa berbeda-beda. Kemudian memuliakan orang tua, memuliakan yang lebih tua itu wajib nggak? Wajib. Bentuk perilakunya bisa berbeda-beda. Kalau misalnya saya ketemu bapak jenengan terus saya pegang kepalanya sini ya, terus saya tarik gini terus saya cium keningnya, itu sopan nggak? Sopan nggak? Yang bilang nggak sopan siapa? Ya masyarakat di sini. Kenapa? Karena di sini ini termasuk perilaku kurang ajar. Ya orang tua ini di Qatar itu sopan nggak? Masya Allah, itu bentuk memuliakan. Mudeng di sini ya, ngambilkan nasi kepada tamu. Sekitar ada tamu, mau tamu, ambilkan. Itu baik ya? Baik di mana? Di sini, di Jawa Timur masih baik. Di Sulawesi, itu baik ya? Tidak sopan. NTT penghinaan, perilakunya sama. Jadi itu untuk membedakan bahwa kan akhlak itu sama dengan perilaku. Iya, akhlak ini tadi lebih kepada sudah ada gambaran di sini. Bagaimana anak itu ingin memuliakan ibu saya. Karena sekarang kan tinggalnya di Jogja sama saya ya. Setelah beliau jatuh itu, beliau sendiri lahir, besar, tumbuh, interaksi sampai tua dengan orang mana? Dengan orang Jawa Timur. Di sini masih kadang-kadang muncul komplainnya. Kenapa?
karena standar perilakunya berbeda untuk hal yang sama. Itu banyak itu ya. Misalnya yang di sini, yang di Jawa Timur itu kare, di sini opor. Yang di Jawa Timur opor, di sini nggak ada persamaannya. Maka itu menjadi terang sendiri. Ada nomor itu tuh, ini mau butuh kare, itu opor dan macam itu. Itu baru hal yang sifatnya zahir, belum lagi hal-hal yang sifatnya lebih, misalnya kalau misalnya pas diskusi bikin gaduh-gaduh, itu butuh gaduh-gaduh, bumbunya gak ngono. Padahal di sini yang disebut gaduh-gaduh ya kayak begitu itu baru yang sifatnya belum sampai pada perilaku. Nah, itu contoh. Jadi gimana bahas tadi? Jadi kita mengajarkan perilaku-perilaku sehingga mereka memiliki keluasan dan sekaligus keluasan. Kemudian cukup tidak. Ini tadi saya belum bahas ya. Ini baru menyebutkan anasir-anasirnya. Jadi yang berikutnya adalah al-atifah, al-mutazzana. Apa itu? Anak itu ya perlu takut, tapi harus seimbang. Bocah randuwe wedi wae ya begini. Maka dalam agama ini ada khauf, ya ada raja. Kepada yang lemah dia tidak kontrol, kepada yang kuat dia tidak takut. Coba diulangi mungkin dong. Bahaya ini. Nah, itu yang ada di dalam agama kita ini. Dalam agama kita ini. Nah, perasaannya itu emosinya seimbang. Dan ini kita memiliki sangat banyak bahan mengenai hal itu. Dungo iki ya optimis nih, pada saat yang sama juga kita ini ya wedi. Kita ini juga takut, jangan-jangan awak dhewe iki diapuran iki kita pantes menjadi ditopo ya. Ini ada takut. Kemudian yang berikutnya adalah al-iradah al-qawiyah. Kemauan yang sangat kuat, iradah itu kuat. Nah, iradah itu kuat. Yang ini juga bagian penting yang perlu kita didikkan pada anak-anak. Hari ini problem kita antara lain sekolah siswanya banyak tapi nggak punya murid. Apa murid itu? Apa tembakannya murid itu? Jadi bukan permainan kata ya. Murid dari kata apa? Arada itu artinya apa? Berkehendak, mau. Murid maknanya apa? Orang yang berkehendak sangat kuat terhadap kebaikan, kebenaran dan ilmu. Kalau yang kita didik itu semuanya murid, wis enak. Kita itu tidak perlu harus menyampaikan dengan sangat atraktif, anak-anak akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka memiliki al-iradah al-qawiyah, memiliki kemauan, memiliki iradah yang sangat kuat. Kalau iradahnya kuat, meskipun tempatnya enggak kondusif, contohnya Masjid Nabawi, itu enggak kondusif untuk Islam. Orang hilir mudik, orang kelas, yo melu kelasnya sehi, tapi kan nggak ada batasnya toh. Sebelah dulu yo nyapo, terus macam-macam. Tapi disitulah ada ilmu nggak? Oh, masya Allah, masya Allah. Apa yang menjadikan mereka itu bisa menangkap ilmu? Iradahnya itu masya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya as-saqafah. Saqafah itu
pengetahuan, wawasan, apalagi itu. Orang itu kalau pengetahuannya luas itu ya mikir lebih enak. Lebih enak. Saya belakangan ini akhir 2019 atau 2020 saya belajar tentang minyak wangi. Dalam minyak wangi ada istilah istijmar. Istijmar dalam Sahih Muslim itu berarti berwangi dengan cara tabakhur bil ud, membakar gaharu. Di Sahih Bukhari juga ada istilah istijmar. Penulisannya sama persis. Maknanya apa? Istinja tanpa air. Nah, ketika saya membahas tempat, orang-orang pada gini. Aku juga lali itu bahwa itu ya maknanya bisa roto-roto biye gitu kan. Ini saya baru tersadar ketika anak saya bilang, oh di sini Pak, gimana tuh? Ya istijmar itu kan, oh Masya Allah, baru saya nyambung lagi. Iya, pantesan ketika saya membahas sebagai tempat ada yang agak gimana gitu ya. Nah, kenapa? Aku juga bahas, gak menerangkan bahwa istilahnya memang sama, yang sana juga tidak bertanya. Berarti dua-duanya sakofatnya tidak wasiah, tidak orang jebar. Nah, kadang-kadang masalah itu bermula dari wawasan yang sempit lalu menetapkan tuduhan atau penilaian. Jadi kelingan tentang mut'ah, wajibnya mut'ah menurut mazhab Syafi'i. Kalau mut'ah itu bukan kawin kontrak, tapi pemberian ketika orang habis cerai, berbunga, kalau semacam jangan lagi ada perseteruan, ada macam tanda terima kasih gitu kan. Nah, ini tadi sekali lagi bukan jawaban yang utuh, karena kalau kita menjawab itu kita perlu memang mendudukkan satu persatu. Tapi tadi hanya menyebutkan mengenai anasir, mengenai unsur-unsur dari bina usahsiyah, pendidikan karakter, pembangun karakter. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada lagi dari ibu yang mau bertanya? Dari bapak-bapak ada? Gak ada ya? Mungkin ini dulu ya, pertanyaannya. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung WA ke Pak Fahmi langsung, nanti insya Allah dikumpulkan dan dibacakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, mungkin pada Ramadan atau pada Syawal. Yang kemudian selanjutnya ini merupakan salah satu pembahasan yang cukup menarik ya. Walaupun ada ada ketergantungan di sini, masih orang penasaran ya, seperti apa sih nanti output dari unsur bina insani ini, hasilnya seperti apa. Ini mungkin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di setiap poin-poin tadi yang disebutkan. Namun karena keterbatasannya waktu dan kesempatan, nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedepannya kita berharap bahwasannya kajian-kajian seperti ini bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kita ajak teman-teman, keluarga-keluarga kita yang belum sempat hadir pada pekan atau pada bulan ini, yang semoga ini akan bermanfaat untuk membangun keluarga-keluarga kita ya. Seperti tadi yang dibilang Ustaz Fadil Azim,
landasan utamanya itu di Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dulu diri kita, diri kalian, kemudian selamatkan keluarganya. Itu di sini diajarkan bahwasannya bagaimana kita mau menyelamatkan orang lain sementara diri kita ini belum tentu selamat. Oleh karenanya di sini salah satu tafsirnya ad-dibu wa alimu. Ini cukup menarik ya, cukup menarik dan cukup banyak sekali hal-hal yang seharusnya kita ambil bagian di dalamnya dan mempraktekkannya di rumah-rumah kita sehingga terbentuklah insan-insan yang berkualitas seperti halnya di zaman Nabi SAW. Walaupun tidak akan menyerupai seperti mereka, paling tidak mendekati, ya, paling tidak mendekati. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Fadil Azim, jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini, walaupun kondisi cuaca lagi hujan, lagi dingin, enak untuk tidur, kemudian kita ini lagi bersemangat interaksi antara guru dan murid dan guru, ini harapannya supaya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hal yang terbaik, ganjaran yang terbaik bagi kita semuanya. Terlebih lagi kepada Ustaz Fadil Azim, semoga hal ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu perjumpaan kita di malam hari ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.